Series kelima ini memperlihatkan Scrat yang sedang membawa kacangnya untuk disimpan. Namun tempat yang ia pijak sekarang adalah UFO yang sudah lama terpendam dalam bongkahan es. Ternyata tempat ia menanam kacang adalah pusat kendali dari UFO tersebut. Hingga ia pun terbang keluar angkasa. Kekonyolannya pun membuat ia mengendalikan UFO ugal-ugalan sehingga menabrak banyak planet. Scrat meninggalkan UFO itu menggunakan baju luar angkasa bersama kacangnya. Namun karena sebuah meteor besar, ia pun terpisah dengan kacangnya lagi. Scene berpindah ke bumi di mana Manny sedang main hoki bersama Peaches. Pertandingan dimenangkan oleh Peaches. Lalu tak lama seekor mamut jantan bertingkah aneh pun muncul dan mendekati Peaches. Ia bernama Julian yang diketahui adalah kekasih Peaches. Tak lama Ellie dan Granny juga datang. Julian membawakan bunga kepada Ellie sementara Manny diberikan pelukan. Manny sedikit cemburu pada Julian. Sebenarnya tampak ia tidak suka pada Julian karena sikap konyol yang ia miliki. Ia ragu kalau Julian bisa melindungi Peaches suatu saat nanti. Lalu mereka pun pergi untuk merencanakan sesuatu. Scene berpindah pada Sid yang sedang mendekor sarangnya. Diketahui kalau ia ingin nembak seekor kukang betina berambut merah dengan persiapan yang sangat matang, bahkan dekorasinya seperti orang akan menikah. Namun ketika ia ingin melamar kukang betina tersebut, ia malah ditolak mentah-mentah. Sid pun bersedih dan tak sengaja menggunakan daun beracun untuk menghapus air matanya. Sehingga membuat mata dan hidungnya bengkak. Scene berpindah ke Manny yang sedang nongkrong di kafe bersama Diego. Manny menceritakan kesehariannya kalau sekarang Ellie mengatakannya sudah tak seromantis dulu. Tidak hanya itu, Manny juga menceritakan Peaches yang juga jatuh cinta pada mamut yang aneh. Sementara Diego juga bercerita tentang Shira yang suka berburu sehingga juga susah untuk diajak romantis. Tak lama Sid pun datang. Ia juga bercerita kalau lamarannya ditolak oleh kukang pujaan hatinya. Alhasil berkumpullah tiga pria galau di kafe tersebut. Berpindah ke Scrat yang mencoba masuk ke dalam UFO untuk meraih kembali kacangnya. Namun ia malah salah memencet tombol dan mengundang beberapa batu meteor mendekati bumi. Berpindah kembali ke bumi di mana tiga jantan galau ini pulang di sore hari. Mereka mendapati keadaan yang sangat sepi di tempat itu. Namun siapa sangka Ellie dan penduduk lain membuat kejutan untuk Manny dalam rangka anniversary pernikahan mereka. Mereka pun kaget dengan kejutan itu. Bahkan Manny tidak mengingat hari jadi pernikahan mereka yang jatuh pada hari tersebut. Lalu para tamu undangan pun juga meminta kejutan yang akan diberikan Manny untuk Ellie. Manny sangat panik karena jangankan membuat kejutan, bahkan anniversary saja dia lupa. Karena tak ada yang bisa ia tunjukkan, para tamu undangan termasuk Ellie tampak kecewa. Namun dari atas langit meledaklah banyak kembang api cantik. Para tamu pun beranggapan itulah kejutan yang dihadiahkan Manny pada Ellie sebagai hadiah anniversary-nya. Bahkan Sid dan Diego tidak tahu siapa yang menyiapkan kembang api itu. Manny hanya tersenyum dan merayakan anniversary-nya bersama Ellie. Sementara Diego dan Shira sedang membicarakan untuk memiliki anak. Mereka takut jika anak mereka nanti akan dijauhi anak-anak lain karena seperti predator. Tak lama Julian dan Peaches pun juga datang dan mengucapkan selamat untuk anniversary Manny dan Ellie. Julian pun keceplosan bicara kalau ia dan Peaches akan berkelana setelah menikah nanti. Manny dan Ellie tidak tahu akan rencana nekat mereka itu sehingga mereka melarang. Namun Peaches masih tetap bersikeras akan rencananya. Dari kejauhan Sid melihat meteor aneh yang mendekati tempat mereka. Diego mencoba melaporkan pada Manny yang sedang berdebat dengan amarah. Barulah ia sadari kalau ada sebuah meteor yang mendekati tempat mereka. Manny pun membubarkan pesta dengan paksa. Walau tamu undangan merasa aneh dengan tingkahnya. Lalu akhirnya Manny pun menunjukkan kalau ada meteor besar yang mendekati tempat mereka. Dan benar saja, meteor itu pun mendekat dan menghantam daerah tersebut. Ellie tidak menyangka kalau itu juga bagian dari kejutan. Namun Manny mengatakan kalau itu kesalahan teknis. Akhirnya mereka semua pun berlari menuju tempat berlindung. Saat pelarian, mereka pun banyak mendapatkan hantaman meteor besar namun tidak mengenai mereka. Sampai suatu ketika mereka melihat sebuah goa dan berlindung. Namun Peaches yang ketakutan malah memegang Julian. Di mana hal ini membuat Manny sedikit sedih karena anak gadisnya sekarang lebih mengandalkan pacar dibanding ayahnya. Setelah hujan meteor berakhir, dampak dari hujan tersebut sampai ke dunia bawah tanah. Di mana terdapat 3 dinosaurus terbang yang sedang mengambil telur dino lain. Tak lama Bak pun muncul dan menyelamatkan telur sang dinosaurus dengan cara yang sedikit membuat para dino itu kecewa dan sakit hati. Setelah itu pun Bak kabur namun saat pelarian ia terhempas dan jatuh ke sebuah goa.
Bak terus menyusuri goa hingga sampai suatu tempat yang memancarkan cahaya. Tempat itu memperlihatkan batu tulis yang membuat Bak penasaran. Pada pagi harinya, Shin berpindah ke kelompok Manny yang melihat dampak dari serangan meteor semalam. Dari salah satu lubang yang dalam berkas meteor muncullah Bak ke permukaan. Bak kaget dengan kelompok Manny yang sekarang sudah menjadi keluarga. Ia berkenalan dengan Shira, Julian bahkan Peaches yang dulunya baru lahir di film Ice Age 3. Ternyata Bak membawa batu tulis yang ia temukan di goa misterius tadi. Ia yakin kalau bebatuan itu berasal dari meteor yang jatuh semalam. Ia menerangkan satu persatu dari gambar itu yang sangat berhubungan dengan kejadian saat ini di dunia mereka. Di mana akan ada satu meteor raksasa yang akan menghantam bumi dan membuat kepunahan sama seperti zaman dinosaurus. Itu dibuktikan dengan terlihatnya cahaya kecil di atas langit yang nantinya akan menghantam bumi tempat mereka tinggal. Satu-satunya jalan adalah dengan cara membelokkan gaya gravitasi meteor itu dengan material yang ada di sebuah pegunungan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke pegunungan yang dimaksud Bak. Tak lama 3 dinosaurus terbang tadi juga muncul. Mereka juga menguping pembicaraan Bak tentang kedatangan meteor tadi. Salah satu dari mereka tidak tertarik karena mereka bisa terbang. Mereka berpikir akan bisa selamat dari meteor itu. Jadi mereka hanya fokus untuk mengejar Bak demi membalas dendam. Shin pun berpindah ke Scrat yang sudah memasuki UFO untuk mencari kacangnya. Namun teknologi dalam UFO tersebut malah membuat kacangnya berteleport ke berbagai tempat. Sampai akhirnya teknologi menteleportasikan kacangnya ke sebuah meteor raksasa yang sedang menuju bumi. Berpindah ke Julian dan Peaches yang sedang mengkhawatirkan hubungan mereka. Di mana orang tua Peaches tidak setuju mereka pergi jika mereka sudah menikah nanti. Belum lagi kalau mereka bisa selamat dari meteor raksasa yang dimaksud Bak. Jadi ia galau dengan tujuan mereka setelah ini. Di sela pembicaraan Sid pun datang. Sid menawarkan diri agar menjadi panitia pesta pernikahan mereka nanti kalau sudah berhasil mengusir meteor raksasa. Sid pun memperkenalkan setiap desain busana yang akan dikenakan ketika Peaches menikah nanti. Sementara di belakang, terlihat Manny sepertinya tidak setuju jika Peaches berpasangan dengan Julian beserta rencana mereka. Sama seperti Peaches, Manny dan Ellie cukup galau dengan tantangan yang akan mereka hadapi ke depannya, yaitu dengan kedatangan meteor yang akan membinasakan semua makhluk. Kalaupun mereka selamat, mereka akan kehilangan anak tersayangnya karena akan pergi berkelana. Karena Peaches dan Julian masih muda, mereka ragu jika dua mamut remaja itu akan bertahan di alam liar. Jadi mereka menyusun rencana agar mencegah mereka untuk pergi setelah menikah nanti. Sementara Bak menemukan pecahan meteor yang berwarna ungu. Di mana ia mengatakan kalau meteor itu memiliki daya positif untuk dapat mengusir komet yang sedang menuju ke bumi. Jadi Bak mengumpulkan bebatuan meteor untuk persiapannya nanti. Sementara dari atas terlihat 3 dinosaurus terbang sudah menemukan Bak yang bersama mamalia lain. Bak menyadari kalau kelompoknya sedang diikuti. Jadi ia menginstruksikan kelompok Manny untuk memasuki hutan dengan modus mempersingkat jarak. Ketika para dinosaurus sudah mendekat, Bak mengalihkan perhatiannya. Sehingga para mamalia memasuki hutan tanpa diketahui ada bahaya yang mengancam. Sementara para burung terbang tersebut kesulitan mencari jejaknya karena telah memasuki hutan dalam. Mereka terus berjalan hingga menemukan sungai tanpa jembatan. Bak mendapatkan ide dari sebuah batu tulis yang ia baca. Ia yakin di tempat itu bulan akan mendekat sehingga membuat air pasang dan air tersebut akan terangkat. Sementara di luar angkasa Scrat yang masih mengejar kacangnya salah menembakkan cahaya dan malah menarik bulan. Bulan pun bergeser ke arah sungai tempat Bak dan kawan-kawan sehingga membuat airnya melayang. Dengan begitu membuat jalan untuk mereka menyeberangi sungai. Sementara Scrat kembali salah menargetkan senjatanya lagi dan malah menembak planet Jupiter. Sehingga material planet Jupiter pun terlempar dan dengan sangat cepat langsung menuju bumi dan tepat di atas hutan tempat Manny dan kawan-kawan berada. Shira pun merasa aneh karena di hutan itu bulunya menjadi mengambang dan memancarkan sinar ungu. Ternyata siapa saja yang terkena sinar ungu tersebut akan membuat energi baru dalam tubuhnya. Sehingga bulu para mamalia di sana pun menjadi berdiri. Namun hal ini disadari Bak sebagai pertanda buruk. Jadi ia meminta kelompok itu untuk melanjutkan perjalanannya. Di sela suasana mencekam, Manny dan Ellie menjalankan aksinya dengan menakuti Peaches dan Julian. Sementara Bak menemukan material aneh yang mengalirkan listrik di mana listrik itu tertarik padanya. Baru diketahui kalau listrik itu akan memanggil petir jika di sekelilingnya ada gesekan. Crush dan Eddie sengaja menggesekkan kakinya sehingga petir besar pun menyambar dan mengenai 3 burung dinosaurus yang sedang terbang di atasnya. Sementara sinar dari energi listrik itu terus mengejar Bak.
Semakin lama aliran listrik itu semakin banyak bahkan sudah mengelilingi Peaches. Hal ini dimanfaatkan oleh Manny untuk menjadi pahlawan bagi putrinya. Namun rencana itu gagal ketika Peaches berhasil lolos dan dibantu oleh Julian. Sekarang malah Manny dan Ellie yang terjebak. Dengan cepat Diego menggesek para posum dan membawa aliran listrik yang mengelilingi Manny. Diego berhasil menyelamatkan mereka dan melanjutkan perjalanan hingga keluar hutan. Di luar hutan, mereka melihat petir yang sungguh dahsyat yang menyerang Buck. Berkas dari sambaran meninggalkan ranting kayu yang ternyata ada Buck di dalam beserta buah labu mungil yang ia anggap anaknya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga waktu sudah menunjukkan sore hari. Buck memprediksi kalau mereka masih punya waktu untuk beristirahat sebelum mencapai gunung kristal yang dimaksud. Mereka pun memutuskan untuk istirahat di tempat itu. Kesempatan ini dijadikan Manny dan Ellie untuk menjalankan rencana untuk Peaches dan Julian. Di mana Manny akan mengajak Julian untuk bermain hoki. Walaupun Julian tampak kesusahan, tapi ia tetap berusaha. Sementara Ellie akan mendekati Peaches dan berbicara suatu hal. Ellie menyampaikan tentang tantangan ketika mereka dua mamut muda ini nekat jika berpetualang berdua. Dibantu Crush dan Eddie serta Sid dan Granny. Mereka membuat drama seolah banyak masalah yang akan dihadapi di luar sana. Seperti anak yang rewel, monster yang kapan saja akan datang, serta masalah-masalah lain. Ellie yakin kalau Peaches tidak akan bisa menghandle masalah-masalah itu jika tanpa bantuan orang tuanya. Namun Peaches bukanlah anak manja. Dengan sekejap mata ia berhasil menaklukkan masalah-masalah yang ada dan membuat Ellie terkejut. Sementara di pertandingan hoki, terlihat Julian kalah telak oleh Manny. Manny pun menawarkannya agar tetap tinggal agar bisa melatih Julian nanti. Namun Julian tetap ada keputusan karena dia tahu Peaches juga bisa melatihnya karena lebih jago dari Manny. Mendengar hal itu Manny agak sedikit geram dan melempar bola hokinya dengan keras sehingga membuat Julian jatuh dan es tempat berpijaknya pun runtuh. Hal itu diperhatikan oleh Peaches yang ternyata dilakukan ayahnya dengan sengaja. Peaches pun terlihat kesal pada orang tuanya. Padahal Julian sudah baik-baik mendekatkan diri pada mereka, namun mereka malah memperlakukan Julian seperti seorang kriminal hanya karena rencana mereka ingin berpetualang setelah menikah. Hal ini membuat Manny dan Ellie tersadar kalau sebaiknya mereka tidak menghalangi apapun yang terbaik untuk anaknya. Singkat cerita, kelompok itu tertidur di sebuah goa. Namun Buck yang masih belum tidur didatangi oleh salah satu burung dino. Burung itu menculik Buck dan membawanya ke kawanannya. Namun ia malah salah culik, yang ia bawa adalah Granny baru bangun tidur. Yang tidak mereka sangka, slot tua itu mampu memberikan perlawanan lebih baik daripada Buck. Namun Granny tetaplah seorang tua dan dapat dikalahkan oleh para dino. Berpindah ke Buck yang telat bangun saat pagi hari. Saat keluar goa, ia menyadari kalau 3 dino telah sampai di tempat mereka dengan dibuktikan dengan buru bulung yang berjatuhan. Buck masih berniat menyembunyikan tentang teror dino dan meminta kelompok untuk melanjutkan perjalanan. Namun Diego merasa aneh akan suatu hal dan hilangnya Granny. Jadi dia terus mengendus jejak yang tertinggal hingga menuntunnya ke sebuah batu besar bersinar yang diduga meteor lain di bawah tebing. Di mana hal itu masuk akal karena dari penjelasan batu tulis Buck di sana terdapat material yang aneh juga. Jadi mereka memutuskan untuk singgah ke meteor raksasa itu. Ia yakin Granny kemungkinan belum jauh. Sesampainya di dalam bebatuan, Sid melihat Granny yang sedang dipijat oleh kelinci bulan yang gagah dan kekar. Kelinci itu mengatakan kalau ia telah tinggal di tempat itu dalam waktu yang cukup lama. Tempat itu bernama Geotopia. Di mana isi dalam dari Geotopia adalah kristal murni yang memiliki efek magis yang belum diketahui efeknya. Tak lama mereka disambut oleh seekor kukang betina yang bernama Brooke. Sid terlihat tertarik pada Brooke, begitupun sebaliknya. Manny menyampaikan kalau tak punya banyak waktu di sini. Jadi ia harus menuju gunung yang dimaksud Buck. Brooke tidak tahu banyak tentang hal itu. Jadi ia hanya membawa kelompok itu menuju ketua Geotopia. Ia domba abadi yang bernama Shangri Lama. Shangri menjelaskan kalau kekuatan magis dari kristal tersebut adalah membuat penghuninya tetap awet muda. Kristal-kristal di Geotopia memiliki kekuatan untuk memperlambat penuaan, sehingga para penduduknya bisa hidup selama berabad-abad tanpa menjadi tua. Namun Buck menjelaskan saat asteroid mendekat, kekuatan kristal tersebut menjadi elemen penting dalam rencana untuk menghentikan bencana. Shangri awalnya tidak percaya hal itu, namun setelah diperlihatkan oleh Buck dengan bukti nyata, ia pun terkejut dan tidak mau kehilangan Geotopia. Jadi Buck mengajak penduduk Geotopia untuk bekerja sama dalam memindahkan kristal ke dalam kawah gunung yang rupanya sudah dekat. Di sana, Peaches terlihat khawatir dengan masa depannya bersama Julian.
Namun Julian berhasil menenangkannya. Sementara dari kejauhan, terlihat Manny dan Ellie tampak sudah menerima keberadaan Julian. Mau bagaimanapun, Julian adalah pilihan putrinya. Apapun pilihan putrinya, mereka harus merelakan meskipun pergi meninggalkan kelompok. Sementara Sid akhirnya sadar kalau Brooke mungkin sebenarnya sudah tua. Namun akibat dari efek kristal, membuatnya jadi awet muda. Sid pun tertarik mencoba kristal yang ada. Namun ia malah membuat kekacauan dengan meruntuhkan komponen atap pembangun Geotopia sehingga membuat atapnya runtuh. Efek dari runtuhnya atap Geotopia membuat Shangri pun marah. Shangri marah bukan tanpa alasan, karena efek atmosfer luar membuat seluruh penduduk Geotopia menjadi tua kembali. Termasuk Brooke, gadis yang dicintai Sid. Ketika Shangri sedang marah-marah, Bak menyadari sesuatu di belakangnya. Gunung yang mengeluarkan asap di belakangnya kemungkinan dapat membantu melempar meteor itu kembali. Dia menemukan bahwa meteorit besar yang jatuh sebelumnya mengandung kristal magnetik yang menarik benda-benda dari luar angkasa. Rencananya adalah menggunakan kristal besar yang ada di Geotopia untuk memantulkan meteor yang sedang mendekat, dengan memanfaatkan efek magnetik untuk mengalihkan jalur meteor dan menghindari bencana yang akan datang. Shangri awalnya tampak tidak setuju, namun setelah dijelaskan oleh Brooke, akhirnya ia setuju. Mereka pun mulai melakukan rencana yang dikomandoi oleh Bak, di mana para makhluk mulai menutupi lubang uap yang ada di tanah untuk menambah daya uap pada gunung berapi. Sementara Manny dan hewan raksasa lain membawa tumpukan kristal ke arah gunung berapi. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menumpuk kristal yang banyak pada kawah gunung. Berpindah ke Scrat yang sudah mendapatkan kacangnya. Sekarang ia jadi lebih mahir mengendarai UFO karena petualangannya dalam mengejar kacang. Namun ia tak sengaja memencet sebuah tombol hingga UFO-nya menjadi sangat cepat dan menghantam meteor yang menuju bumi. Dari bumi, Bak melihat keanehan ketika meteor yang tadinya masih kecil menjadi agak besar, yang artinya meteor itu sudah semakin mendekati bumi. Mau tidak mau kelompok itu harus bekerja dengan cepat sebelum meteor itu jatuh. Beruntungnya tugas mereka hanya sedikit lagi, yaitu dengan menjatuhkan kristal raksasa yang dibawa Manny dan Julian. Mereka harus segera menjatuhkan kristal itu sebelum meteor jatuh. Namun di saat itu juga muncullah 3 dino terbang yang hendak mengalahkan mereka. Akhirnya para dino itu pun mendapatkan Bak dan berniat membalas dendam. Bak menjelaskan situasi saat ini, di mana kalau meteor itu menghantam bumi, tidak hanya makhluk saja yang punah, melainkan kiamat akan datang, bahkan akan mengalahkan makhluk terbang sekalipun. Salah satu dino pun menjelaskan pada ketua gengnya. Bak juga mengatakan kalau mereka bisa jadi pahlawan jika bisa memantulkan meteor itu kembali. Akhirnya para dinosaurus ini pun sadar. Mereka pun membantu kelompok Manny dengan membawa terbang kristal raksasa terakhir. Namun terlihat serpihan meteor kecil sudah mendekati mereka dan menabrak para burung. Sehingga kristal raksasa itu pun terjatuh tepat di pinggiran kawah. Manny mencoba menahan kristal yang hendak bergulir kembali ke lembah Geotopia. Ia dibantu Julian mencoba menahan kristal itu. Seketika Julian mendapatkan ide untuk membiarkan kristal itu bergulir dan memanfaatkan pinggiran tebing yang berbentuk bundar untuk memantulkan kristal itu kembali. Manny pun setuju dan menjalankan rencananya. Sementara para warga heran dengan tindakan yang mereka lakukan. Namun mereka melakukan hal yang benar ketika kristal raksasa itu berguling dan memantul hingga terjatuh ke kawah gunung. Sekiranya rencana mereka berhasil, terlihat jelas mimpi buruk sudah di depan mata. Ketika meteor raksasa itu sudah sampai di atas tempat mereka berdiri, cahaya kristal tampak tidak menunjukkan pertanda apapun. Granny yang melihat masih ada celah bocor mencoba menutupinya. Sehingga ledakan dahsyat gunung itu pun terjadi. Cahaya energi kinetik kristal dari ledakan gunung pun berhamburan di udara. Cahaya itu perlahan menarik meteor yang sedikit lagi hendak mempunahkan keluarga mamut. Efek letusan yang bercahaya berhasil menarik meteor raksasa itu hingga terpantulkan ke udara. Meteor itu terbang menjauh dan tidak jadi menyentuh kerak bumi tempat mereka tinggal. Mereka pun bersukacita karena berhasil menghentikan bencana yang akan menghantam bumi. Di sini dapat dilihat Ellie dan Manny sudah mengakui Julian sebagai calon menantunya. Esok paginya terlihat Sid hendak berpamitan pada Brooke karena ia harus kembali ke tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, ia juga akan menjadi panitia pernikahannya Peaches. Brooke memberikan oleh-oleh lukisan gambarnya. Rasa sedih kembali menghantui ketika Granny lebih memilih tinggal bersama lansia lain di Geotopia yang sudah hancur itu.
Namun keajaiban terjadi ketika para penduduk sedang berendam. Salah satu kristal yang masih tersisa terlempar ke air tempat mereka berendam. Sehingga membuat para lansia-lansia tersebut menjadi muda termasuk Granny yang kembali ke masa mudanya menjadi kukang yang hot dan bahenol. Brooke yang telah kembali ke wujud asalnya pun mendapatkan tenaga dan ingin mengunjungi Sid. Esok harinya, di hutan tempat Manny tinggal, sampailah hari yang diimpikan Peaches ketika ia hendak menikah. Di mana di sana Sid tampak sibuk sebagai panitia. Sementara Diego dan Shira dihampiri oleh anak-anak lain. Melihat keakraban mereka, mereka pun yakin sudah siap menjadi orang tua yang baik. Berpindah ke Peaches yang mulai agak ragu dengan acaranya. Ia mengkhawatirkan orang tuanya saat ia pergi nanti. Berbalik dari scene awal tadi, kali ini Manny yang mendukungnya untuk tidak boleh takut berpetualangan bersama Julian. Akhirnya mereka pun mengantar Peaches yang terlihat anggun untuk mengucap sumpah pernikahan bersama Julian. Setelah menikah, dari belakang tamu undangan terlihat Brooke yang menyusul Sid. Sid pun sangat bahagia ketika mendapati Brooke yang kembali ke wujud mudanya. Brooke adalah seorang penyanyi terkenal dan ia akan mengisi acara pada acara pernikahannya Peaches. Film ditutup dengan kebahagiaan pesta pernikahan dari kelompok tersebut. Di mana Manny yang dulunya sendiri, sekarang sudah memiliki keluarga besar. Dari awal film ini menunjukkan tentang pertemanan dan kesetiaan dalam keluarga. Dari awal film menunjukkan kesendirian Manny hingga ia berhasil memiliki keluarga besar karena kebesaran hatinya. Meskipun dikenal dengan mamot yang keras kepala. Namun sifat-sifat setia kawan dan kebaikan hatinya layak untuk ditiru. Dari sinilah penulis memberikan isyarat kepada manusia atau penontonnya. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tentang persahabatan, kerjasama, dan keberanian menghadapi perubahan. Film ini menunjukkan bagaimana kelompok karakter yang berbeda, baik dari segi spesies maupun kepribadian, bekerja sama untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat meteor. Selain itu, film ini juga mengajarkan pentingnya menghargai hubungan keluarga dan teman, serta bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan bahaya, tetap ada harapan ketika kita bersatu dan tidak menyerah. Diketahui ini adalah serial terakhir dari petualangan Manny dan kawan-kawan dikarenakan studionya tutup sewaktu zaman corona dan tidak akan ada lagi kelanjutan untuk pembuatan film ini. Kritik saya kalau saya salah. Selain itu, dari film awalnya, film ini juga telah memberikan kode rahasia untuk sequel berikutnya. Di mana adegan Sid yang sedang tersasar di Goa Es. Ia melihat piranha yang membeku. Di mana hal ini dihubungkan dengan Ice Egg 2 ketika Scrat berantem dengan piranha. Lalu Sid juga melihat dinosaurus yang membeku di mana film Ice Egg 3 adalah petualangan mereka di dunia dinosaurus. Ice Egg 4 bercerita tentang keluarga Sid yang meninggalkannya. Sementara scene pada Goa Es memperlihatkan banyak Sid yang sedang membeku. Lalu masuk ke seri akhir yaitu ketika Sid melihat UFO dalam Goa Es. Di mana hal ini berhubungan dengan Scrat yang menaiki UFO hingga menabrakkan UFO ke meteor. Sehingga membuat musibah bagi Manny dan kawan-kawan. Saat itu Sid sudah tidak menemukan apa-apa lagi dalam Goa Es yang menandakan ini juga akhir dari sequel Ice Egg ini. Sebetulnya ada satu sequel lagi Adventure of Wild Buck yang hanya mengisahkan petualangan Buck saja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Mohon maaf kalau video tidak menarik, kami akan mencoba menjadi yang terbaik.